Pak. Terima kasih Pak Am. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada APPTI dan Prinku sudah mengundang saya ke dalam event yang menarik ini. Kebetulan sekarang saya bekerja sebagai digital marketing di digital marketer di Astra Digital, dan ini sudah saya geluti sudah hampir 7-8 tahun. Jadi saya pertama kali belajar digital marketing itu di awal 2012. Walaupun sebenarnya digital marketing itu sudah ada sebelum tahun 2011 atau 2010 lah gitu. Nah, terus boleh teman-teman di share slide yang saya sudah buat. Jadi mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang digital marketing secara general. Untuk yang lebih detailnya mungkin teman-teman bisa tanya saya di Q&A. Silakan, next. Ya, jadi materi yang saya bawa ini kenapa, apa sih sebenarnya digital marketing itu, dan benefitnya apa sih sebenarnya, terus strength point-nya itu apa sih yang bisa di-utilize gitu dari digital marketing gitu, khususnya nanti untuk industri printing gitu. Next. Nah, ini salah satu yang tokoh yang saya idolakan, namanya Steve Jobs. Mungkin teman-teman juga tahu semua. Dia tuh foundernya Apple gitu, dan sebagai digital marketer atau sebagai marketer, menurut saya ini salah satu quotes yang lumayan inspiring gitu. Karena kita memang tidak selamanya selalu menanyakan bahwa customer itu butuh apa atau customer itu maunya seperti apa. Karena kalau kita terlalu membiasakan seperti itu, baik setelah kita menuruti apa yang customer mau, customer sudah pengen hal yang lain gitu. Jadi maksudnya makna dari sini adalah ya kita harus bisa punya kemampuan untuk porsi gitu, maksudnya untuk predik sebenarnya di beberapa tahun ke depan gitu ya, 2 atau 3 tahun ke depan atau tahun depan, itu apa sih sebenarnya yang akan menjadi peluang itu buat kita semua. Next. Boleh next. Oke, kemudian ini saya paparkan beberapa insight gitu dari Hotsuite. Itu ini research yang dibuat di tahun 2020. Sorry, back. Jadi secara total populasi Indonesia itu sudah ada 272 juta. Oh, boleh back. Boleh back ke yang tadi. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah internet penetrasinya di Indonesia itu udah 175 juta gitu, dan itu year on year growth-nya tuh itu besar sekali ya, sekitar 30-40% gitu. Itu lumayan tinggi sih. Kemudian majority of users sekarang udah connect lewat mobile devices. Nah, ini salah satu faktor yang membuat internet penetrasi kita itu growing significantly gitu. Nah, terus yang paling menarik adalah sekarang sudah ada 160 juta gitu yang aktif di sosial media. Gitu, yang ini tuh adalah penjelasan tentang populasi yang sebenarnya bisa kita reach gitu di internet. Jadi memang sudah besar sekali gitu internet marketing ini atau digital marketing ini. Kemudian next. Nah, yang paling menarik lagi data dari Google Temasek gitu ya, tahun 2019 itu menjelaskan bahwa Indonesia itu sekarang menjadi roketnya Asia Tenggara ya untuk pertumbuhan digital marketing gitu. Sekarang tuh Indonesia itu di tahun 2019 itu sudah memiliki sekitar 40 billion US dollar gitu internet ekonominya. Dan to be expected itu akan growing 3 kali lipat gitu di tahun 2025 gitu. Jadi ini sangat besar sekali gitu, maksudnya secara potensi ekonomi yang bisa kita reach gitu. Nah, kemudian sekarang digital marketing tuh udah menjadi key channels gitu atau key marketing tools gitu untuk reach customer. Kalau dulu kan traditional marketing atau conventional marketing seperti radio, billboard, TV gitu, kemudian kayak mass publishing media itu
Itu salah satu pilihan utama gitu. Mungkin back then di tahun 2000-an gitu, tahun 2000 sampai 2010 gitu. Nah, kemudian setelah adanya digital marketing ini menjadi salah satu option baru gitu buat small medium business, kemudian sampai ke large scale business tuh kayak Astra gitu, korporasi sebesar Astra itu sekarang sudah mulai memfokuskan untuk digitalize seluruh bisnisnya gitu. Karena 2 sampai 3 tahun dari sekarang potensial customer kita atau di internet itu sudah generasi Z semua gitu, which is generasi Z itu adalah generasi yang sejak mereka kecil gitu mereka sudah terpaparkan namanya digital environment gitu atau lingkungan digital gitu. Next. Nah, sebenarnya saya pengen berbicara kenapa sih digital marketing? Apakah digital marketing itu lebih efektif, efisien dibandingkan dengan conventional marketing? Nah, sebenarnya jawabannya itu iya. Kenapa? Karena ada 5 key benefit atau key strength atau kekuatan dari digital marketing tersebut. Yang salah satunya adalah bisa diukur atau measurable. Nah, bisa diukur itu sampai ke level berapa banyak orang lihat iklannya gitu, berapa banyak orang datang ke websitenya, berapa banyak orang install aplikasinya gitu, berapa banyak orang yang akhirnya datang ke sebuah event gitu. Itu bisa diukur semua efektivitasnya dan cost efisiensinya gitu. Nah, terus yang menarik lagi adalah itu highly targeted, maksudnya bisa ditargeting gitu. Jadi targetingnya itu sangat deep gitu. Kalau misalkan di dunia out of home itu kan yang bisa dilihat adalah traffic mobil yang mondar-mandir di jalan tersebut gitu. Misalkan per jamnya itu ada sekian ratus mobil yang lewat di jalan tersebut. Atau misalkan eyeball gitu. Atau misalkan pasang mata yang melihat billboard tersebut, tapi kan itu belum aktual gitu, hasilnya tuh masih sampel gitu, berdasarkan research. Kalau di digital itu lebih real time gitu ininya. Nah, targetingnya itu bisa berdasarkan demografik gitu, berdasarkan sosial ekonomi, kemudian bisa berdasarkan aktivitas dia di internet gitu. Apa sih yang menjadi preference mereka di internet gitu. Mereka tuh adalah misalkan mereka lebih suka di news, mereka mungkin suka baca yang tadi cooking gitu. Itu bisa ditargetkan gitu. Tidak sporadis kalau kita doing di conventional marketing gitu. Nah, kemudian yang paling menarik adalah dia itu bisa dioptimize. Misalkan iklannya itu atau marketing campaign-nya itu atau kampanye marketingnya itu kurang baik misalkan. Kalau misalkan di out of home itu kan lumayan complicated karena kita harus printing lagi media baru, which is kita keluar uang lagi, kemudian kita pasang bannernya atau reklamenya gitu di tempat yang baru, itu lumayan challenging. Sedangkan di digital itu bisa cepat gitu untuk optimize itu. Kalau memang kreatifnya kurang bagus atau audiensnya kurang baik, itu bisa langsung diganti secepat itu gitu. Dan tanpa mengeluarkan biaya apapun. Nah, terus yang keempat itu adalah lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Ya karena kita bisa mengukur semua hasilnya gitu. Dan dengan kita mengukur semua hasilnya, kita bisa jauh lebih tahu sebenarnya campaign atau kampanye seperti apa, atau promosi seperti apa, atau target audience seperti apa yang sebenarnya cocok atau efektif untuk kita reach gitu. Nah, yang terakhir itu kalau kita mau ngelakuin expansion atau kita mau scale up gitu, volume dari reach customer-nya atau volume dari performance-nya gitu, itu instantly gitu. Jadi maksudnya secara instan gitu. Kita tidak perlu menyiapkan menyiapkan persiapan secara fisik gitu untuk membesarkan marketnya. Jadi itu bisa seinstan mungkin gitu. Kita mau gedein itu cuma 1/10-nya, misalkan minggu depan mau cuma 1/5-nya atau misalkan cuma 5%-nya, itu doable sekali gitu. Itu bisa dilakukan sekali. Kemudian next. Nah, digital marketing itu fundamentally atau secara konsep itu memiliki 3 media.
yaitu paid media, on media, dan earned media. Nah, kalau paid media itu adalah media yang memang kita bayarkan untuk publicity kita gitu. Biasanya tuh kita bayar per klik, per impression. Per impression itu adalah per iklannya tayang gitu, tapi tidak diklik oleh orangnya. Atau juga bisa per akuisisi, misalkan akuisisinya dalam bentuk orang sampai visit ke websitenya, orang sampai download e-booknya, atau orang sampai bayar e-booknya, itu juga bisa dilakukan gitu. Nah, paid media ini tuh majority memang didominasi oleh dua biggest digital media, which is Google dengan Facebook. Di Google ini banyak sekali macamnya, kita bisa melakukan optimizations secara organik dan secara paid ya, di search. Kemudian ada juga bentuknya display. Jadi kalau teman-teman sering melihat di Detik atau di Kompas atau di beberapa blog yang kita baca, itu biasanya suka ada iklan banner yang ditanyanya itu ada tanda seru ads by Google. Nah, itu namanya GDN atau Google Display Marketing, Google Display Network. Nah, dari itu tuh ada juga kayak misalkan iklan di email, kemudian ada iklan di YouTube yang paling mungkin sering mengganggu gitu. Nah, itu menarik sekali karena melalui channel tersebut kita bisa reach user kita itu di waktu yang tepat dan ketika dia sekarang ini sudah tentang e-book dan strategi pemasarannya gitu. Nah, di digital itu bisa di-enhance gitu. Kenapa? Karena kita bisa targetin lewat user-user yang sedang mencari e-book tersebut gitu. Jadi kita mempermudah user tersebut untuk melakukan pembelian buku tersebut gitu. Nah, terus kita juga bisa targetin kita juga bisa influence user tersebut menggunakan misalkan banner-banner gitu. Ketika mereka membaca atau mereview sebuah buku atau sebuah sinopsis buku, kita bisa targetin user yang sedang membaca sinopsis buku tersebut dengan banner atau kreatif banner di blog tersebut gitu. Jadi kita memang bisa reach user itu di waktu yang tepat gitu dan di waktu yang sangat dibutuhkan gitu. Nah, kemudian ada on media. Nah, on media ini tuh seperti apa? On media itu seperti aset kita gitu, internal aset. Nah, di digital itu kita tuh harus punya aset gitu syaratnya. Kita harus punya website gitu, kita harus punya blog, sosial media gitu, apps gitu. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya kita untuk mengukur gitu efisiensi sebenarnya dari digital marketing yang kita lakukan gitu. Karena tanpa aset tersebut kita tidak bisa lihat gitu sebenarnya berapa sih dari marketing yang kita lakukan itu berapa sih yang akhirnya datang gitu ke toko digital kita gitu. Nah, itu tidak bisa dilakukan kalau kita memang tidak punya website atau tidak punya apps atau tidak punya blog gitu. Nah, ada juga kayak newsletter gitu. Newsletter itu adalah orang yang sudah subscribe gitu. Biasanya kan kalau di website itu suka ada orang yang memang harus subscribe duluan gitu. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk yang tadi gitu, untuk meningkatkan email listed atau newsletter strateginya gitu. Nah, kemudian menarik ada 5 menit lagi ya. Wah, mau selesai ya. Oke. Yang terakhir adalah earned media gitu. Earned media itu gimana caranya kita bisa develop free media, misalkan kayak mention, share di sosial media, komen, kemudian word of mouth gitu. Itu sih bisa dibangun. Next. Nah, ini beberapa faktor yang jadi menjadi key sukses untuk implementasi di digital marketing. Itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu kita harus tahu dulu sebenarnya audiens kita atau target audiens kita itu siapa. Nah, yang tadi ada pertanyaan bagus tadi, kira-kira tuh untuk segmentasi e-book itu misalkan segmennya berapa? Tadi misalkan umurnya sekian, gendernya misalkan kebanyakan pria dan tinggalnya misalkan di Jakarta. Jadi kita memang harus set up baseline dulu sebenarnya target kita tuh seperti apa. Kalau memang kita tidak punya historical data, kita juga bisa melakukan A/B testing gitu. Jadi dengan kreatif yang sama, kita sebar di audiens prediksi kita, gitu di eksperimen desainnya. Kemudian kita lihat gitu sebenarnya hasilnya mana yang lebih efektif. Gitu. Nah, yang kedua adalah pick the right channel gitu. Jadi pilih channel mana sih yang terbaik gitu. Apakah lewat Google Search, apakah lewat social media ads, apakah lewat video gitu, apakah lewat
search engine optimizations gitu, organik gitu, apakah dengan newsletter gitu. Nah, terus yang paling penting adalah konten gitu. Jadi marketing tanpa konten yang baik ya itu ibaratkan kita punya senjata tapi tidak punya ammo gitu, tidak punya amunisi gitu. Jadi tetap konten creativity itu adalah yang paling penting. Gimana kita bisa play around sama konten yang bisa kita deliver ke masing-masing target audience. Nah, yang keempat adalah istilah yang baru-baru saja itu personalisasi. Jadi yang menarik di digital itu kita bisa buat personalisasi. Misalkan user ini lebih prefer untuk melihat dia itu misalkan interestnya di cooking gitu. Satu lagi dia interestnya di finance gitu. Jadi ketika kita menyajikan suatu konten atau newsletter itu lebih personalized karena memang user itu kan interestnya unik gitu di internet gitu. Nah, yang internal itu ada human resource, of course ini tidak bisa dijalankan kalau memang tidak ada talent gitu yang di develop, tidak ada orang yang mengerti tentang digital marketing. Gitu. Memang harus ada yang mengerti di digital marketing. Itu bisa lewat training atau bisa lewat kerjasama dengan digital agency. Gitu. Nah, terus yang paling penting adalah asset development and infrastructure gitu. Kita harus punya website, kita harus punya sistem security, kita harus punya newsletter mekanisme gitu. Nah, yang paling penting adalah key factor teknologi. Jadi digital marketing ini tidak bisa dilakukan kalau memang kita tidak implement teknologi. Salah satu yang mungkin contoh untuk di digital printing tadi saya baru baca itu yang bisa jadi sinergi yang sangat potensial sekali dari printing industry dengan digital marketing adalah augmented reality. Nanti mungkin contoh-contohnya akan saya share di chat gitu. Itu ada beberapa contoh fungsi dari augmented atau utilisasi dari augmented reality itu untuk untuk education gitu, untuk branding atau promotions purposes gitu. Atau misalkan untuk acara-acara event gitu, untuk menjelaskan video gitu. Itu sangat interaktif dan menurut saya sih young generations kita itu tertarik dengan hal-hal yang baru dan sangat technological things gitu sih. Ya. Udah kayaknya. Next. Oke. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan. Baik. Ya. Waduh, terima kasih sekali nih Pak Fajar atas pemaparannya. Saya kira kita telah berbagi ya dengan kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan ini pendalaman ya untuk pemaparan tadi, sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan ini ya, sebagian datang dari audiens juga yang nanti saya akan sampaikan nih Pak Fajar ya. Salah satunya adalah ini mengenai ini penanya ini mungkin juga menyinggung generasi saya nih, baby boomers gitu yang kebetulan masih panjang umur saya. Ini dari pengalaman ya sebagai praktisi, sebagai marketer. Bagaimana nih menghadapi target pasar yang memang rentang usianya kategori itu ya baby boomers yang bukan digital atau native digital ya, baru diekspos ke era ini mungkin beberapa tahun yang lalu, atau karena sudah lama diekspos pun karena mereka memang tidak terbiasa ya, mungkin tantangannya tidak semudah ya ke generasi yang lebih mudanya lagi. Nah, berdasarkan pengalaman itu bagaimana nih Pak Fajar ya menghadapi target pasar yang baby boomers ini? Ya, pertanyaan menarik sekali. Sebenarnya digital itu bisa berjalan dengan sangat baik ketika ada beberapa faktor, misalkan kayak usernya itu atau potensial customer itu tuh dia harus digital friendly gitu, which is dia juga harus harus mengerti tentang dunia digital gitu, dia juga terbiasa. Cuman yang menarik adalah yang baby boomers generation gitu. Nah, baby boomers ini tuh kebetulan waktu itu saya pernah jadi kan di luar Astra saya juga bekerja sebagai freelancer gitu. Jadi saya freelancer consultant di digital marketing. Okay. Nah, kebetulan ada klien saya yang memang target audiensnya itu baby boomer. Jadi dia jualan bajaringan gitu. Jadi kebanyakan yang beli itu adalah di kota-kota
kecil, misalkan kayak di Tasik gitu, kayak di Garut gitu, pangsa pasarnya memang di sana. Nah, tapi dia pengen gitu bergelut di dunia digital. Akhirnya sebenarnya yang paling penting waktu itu yang kita lakukan bersama adalah education gitu. Jadi kita memang harus rajin sekali melakukan edukasi untuk generasi yang baby boomers ini gitu. Karena untuk merasakan benefitnya dari digital marketing ini ya memang harus edukasi gitu. Salah satu contoh yang paling baik adalah Gojek. Sekarang Gojek dipakai oleh seluruh generasi gitu. Tapi mungkin generasi yang lebih cepat untuk adapt gitu, untuk adaptasi adalah generasi yang muda-muda gitu, Pak. Nah, baby boomers mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Misalkan mama saya juga baby boomers, dia sudah 60 tahun gitu. Tapi dulu dia belajar pesen makanan di GrabFood aja itu susah setengah mati gitu. Sekarang dia sudah mandiri sekali gitu. As long as dia memang terbiasa. Jadi memang itu sih Pak. Jadi memang edukasi dan proses membiasakan untuk adaptasi itu yang memang penting gitu. Betul. Ya, bagus Pak Fajar. Ini satu lagi nih, saya bacakan dari audiens ya, dari peserta. Ini mengenai gangguan ini iklan ya, termasuk juga di dalam ini ya, di media digital gitu ya. Dari pengalaman bagaimana? Ini kan banyak mengatakan, aduh terganggu sekali gitu ya. Nah, sebagai seorang praktisi bagaimana mengantisipasi hal ini gitu ya? Sehingga kan bisa jadi pesan nggak nyampe karena orang udah annoying duluan gitu kan. Oke, silakan Pak Fajar. Betul Pak, mungkin saya akan jelasin gini. Jadi memang banyak gitu. Jadi kalau memang digital marketing itu yang tadi saya bilang gitu, faktornya adalah key content sama target audience-nya, salah satunya. Jadi memang konten yang dibuat itu memang harus engaging gitu, harus atraktif gitu, harus mempunyai persuasif sentence kalimat yang lebih persuasif gitu. Nah, terus kita juga bisa tahu gitu kalau memang user memang sudah merasa terganggu di digital itu, kita bisa mengukur itu gitu, kita bisa melihat gitu. Nah, sehingga kita bisa melakukan tindakan preventif gitu dan optimize iklannya itu menjadi lebih related gitu buat audiensnya. Jadi kuncinya dua, satu adalah content creation itu memang harus sesuai dengan target audiensnya. Nah, ini bisa lewat eksperimen, A/B testing, atau kalau misalkan sudah punya historical performance atau historical datanya, itu bisa melihat dari data tersebut gitu. Nah, terus yang kedua adalah target audiensnya. Jadi penentuan target audience itu memang sangat penting. Gitu. Kalau kita menjual barang misalkan barang yang relate misalkan kayak panci gitu. Tidak semua gender, tidak semua usia itu bisa mau lihat panci gitu. Atau misalkan kita tentang cooking gitu. Tidak semua orang tuh suka memasak gitu. Ada mungkin orang yang punya interest itu di olahraga gitu. Jadi kalau kita memang tampilkan iklan cooking di orang yang suka olahraga itu kan nggak match gitu. Nah, mungkin user tersebut akan merasa terganggu gitu. Itu sih. Jadi memang target audience dan content creation itu yang paling penting. Oke, betul. Baiklah Pak Fajar, terima kasih nih atas presentasinya. Saya kira memberi semangat ini untuk pertumbuhan digital marketing ya. Mudah-mudahan ini juga pasar yang lebih tuanya bisa cepat belajar beradaptasi gitu ya. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi dan kita berharap untuk ketemu di acara selanjutnya ya untuk melakukan sosialisasi mengenai digital marketing ini. Nah, sampai ketemu Pak Fajar. Terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sudah disampaikan oleh Pak Fajar Adi Pratama, praktisi digital marketing dari Astra Digital.